Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran kali ini. Bagaimana tugas video pembelajaran dari Ustazah pada pekan-pekan sebelumnya? Semoga sudah dikerjakan ya. Bagi yang belum, tolong segera dikerjakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita awali dengan baca Bismillah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawali membaca doa, kita mendapatkan keberkahan ilmu pada hari ini. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita harus tahu dalil mengenai iklan, slogan, dan poster. Dalilnya adalah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Muslim adalah saudara Muslim. Tidak boleh bagi seorang Muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dalam memakan cacat kecuali diterangkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ketika kita membuat iklan atau promosi barang atau jasa, sebaiknya kita jelaskan di dalamnya itu tanpa ada yang ditutup-tutupi ya, tanpa ada kecurangan di dalamnya. Jadi jelas ya dari gambar, barang, dan harganya. Jadi masyarakat umum atau khalayak ramai dapat memahami isi dari iklan tersebut. Selanjutnya, ya, teks iklan, slogan, dan poster untuk pembelajaran kita pada kelas 8 Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi iklan. Ya, pada minggu sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang mengenal ya, pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Pada minggu ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi iklan. Nah, jadi sebelum kita menyimpulkan isi iklan, kita harus tahu dulu unsur-unsur pembentuk iklan. Apa saja unsur-unsur pembentuk iklan? Yang pertama adalah sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, baik elektronik atau cetak, kemudian penerima, siapa penerimanya, dan yang kelima, efek, serta yang keenam, umpan balik. Jadi ketika iklan itu dibuat, jadi ada umpan balik ya. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur membentuk slogan? Unsur-unsur membentuk slogan yaitu singkat, padat, jelas, menarik, dan penting ya. Jadi slogan itu menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan menarik ketika dibaca orang, dan isi dari slogan itu harus penting. Contohnya, belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Singkat ya, tapi jelas gitu. Yang disampaikan adalah penting. Jadi, belajar selagi muda. Jadi, belajar itu di waktu muda agar tiada sesal kelak saat tua. Jadi harus benar-benar belajar ketika kita muda. Kalau tidak sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat sesal ketika kita tua nanti. Jadi, kemudian unsur-unsur pembentuk poster. Yang pertama adanya produk, yang kedua memiliki sasaran yang jelas, yang ketiga memiliki batas waktu, yang keempat adanya logo, dan yang kelima adanya foto dari produk. Nah, tadi iklan itu sifatnya promosi atau komersil ya. Dia mempromosikan, menjual produk barang atau jasa. Slogan itu berupa kata-kata yang menarik, jelas, padat, singkat, dan penting. Jadi sifatnya itu motto ya, nasihat ya, seperti nasihat yang singkat. Dan itu sangat penting ya untuk masyarakat. Sedangkan poster ini lebih mengutamakan gambar, jadi lebih banyak gambar pada poster.
dalam kata-katanya juga ada, tapi lebih banyak poster itu adalah dalam bentuk gambar, sedangkan slogan dalam bentuk kata-kata. Nah, dalam menyimpulkan maksud suatu iklan. Setelah pembaca memahami sebuah iklan, pembaca dapat menyimpulkan maksud iklan tersebut. Dalam menyimpulkan sebuah iklan, pembaca memperoleh informasi berupa gagasan, pesan, ataupun ajakan tergantung pada jenis iklan yang dibaca. Nah, jadi ketika kita menemukan sebuah iklan di jalan ya, di tempat umum, ataupun di televisi ataupun di radio, nah kita harus memahami dulu. Setelah memahami dari isi pesan tersebut, lalu kita akan dapat memperoleh informasi ya, dapat berupa gagasan, pesan, ataupun ajakan. Jadi sehingga kita tertarik untuk apa yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, berdasarkan isi, iklan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga, iklan penawaran. Iklan dibagi menjadi 2 bentuk ya. Tadi berdasarkan isi, sekarang berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah iklan strategis. Iklan strategis adalah iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Jadi iklan ini digunakan untuk produk dari sebuah perusahaan ya. Jadi perusahaan itu semakin baik ya dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah iklan taktis. Iklan taktis adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Contohnya iklan penawaran. Ya, jadi yang ditawarkan adalah barang-barang seperti makanan atau minuman yang kita lihat di televisi ataupun di jalan ya. Menceritakan kembali teks iklan. Kita dapat menceritakan kembali teks iklan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, termasuk jenis apakah iklan tersebut? Yang kedua, siapakah sasaran yang dituju dari iklan tersebut? Yang ketiga, apa tindakan yang diharapkan dari khalayak? Yang keempat, apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan? Dan yang kelima, sebutkan hal yang menarik dari iklan tersebut. Nah, kita bisa buat contohnya ya, abang-abang dan kakak-kakak. Perhatikan ya, harus fokus. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada iklan jasa ya, iklan penawaran. Nah, iklan penawaran jasa untuk mencuci pakaian ya, laundry. Hanya 1 hari selesai. Di mana alamatnya? Jalan Sungai Bambu 7, nomor 7, Tanjung Priok, Jakarta. Jadi ini saja ambil iklannya yang dari Jakarta ya, iklan laundry dari Jakarta. Bagaimana kualitasnya? Kualitas dari kita mencuci di laundry ini yaitu pakaiannya menjadi bersih, wangi, dan rapi. Jadi iklannya jelas ya yang disampaikan. Nah, jadi untuk menceritakan kembali isi iklan yang kita lihat ya, baik di jalan ya, di trotoar jalan, di televisi. Nah, kita yang pertama lihat yang di atas, termasuk jenis apakah iklan tersebut, ya, jenis apa. Nah, iklan di samping merupakan iklan penawaran berupa iklan jasa. Jadi, iklan di samping ini termasuk jenis iklan penawaran berupa iklan jasa. Siapa sasarannya? Iklan ini menawarkan jasa mencuci baju bersih, wangi, dan rapi dengan harga ekonomis. Sasaran ini ditujukan kepada masyarakat umum atau khalayak ramai ya. Jadi semua masyarakat dapat melihatnya. Jadi iklan ini dapat ditempel ya, dipasang di trotoar jalan atau diiklankan di televisi. Setelah melihat ini, masyarakat diharapkan menggunakan jasa mencuci baju rumah cuci gendis ya. Jadi ini adalah laundry rumah cuci gendis. Pesan yang ingin disampaikan pengiklan adalah
agar banyak masyarakat yang menggunakan jasa mencuci pakaian di rumah cuci gendis. Apa yang menarik dari iklan tersebut ya, iklan di samping ini? Hal yang menarik dari iklan ini adalah gambar yang menarik, tulisan yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi seperti inilah contoh kita menceritakan kembali isi iklan. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi untuk memantapkan materi kita hari ini, Ustazah, abang-abang, dan kakak-kakak beri tugas ya. Berikut adalah tugasnya, yaitu buatlah satu contoh iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Jadi, abang carilah di internet ya bang, contohnya apa. Nah, tadi berdasarkan isi kan, iklan terbagi menjadi 3, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Jadi Ustazah minta satu aja, cari di internet, contoh iklan pemberitahuan itu bagaimana. Contoh iklan layanan masyarakat itu bagaimana. Dan iklan penawaran itu bagaimana. Jadi silakan abang cari di internet. Jadi ada 3 ya jawabannya ya, contohnya ada 3. Lalu silakan abang print contohnya ya. Lalu serahkan sama Ustazah. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, abang-abang dan kakak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan Ustazah ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masa.